Pemirsa, DPR menyetujui laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2018 menjadi undang-undang. 8 fraksi menyatakan setuju, sedangkan fraksi Partai Gerindra belum dapat ikut menyetujui. Dan PKS memberikan persetujuan dengan catatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN P2 APBN tahun anggaran 2018 dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Jawaban setuju diucapkan anggota DPR saat mengikuti rapat paripurna pengesahan laporan pertanggungjawaban APBN 2018 yang disampaikan pemerintah. Pimpinan rapat paripurna DPR, Fadlizon, mengatakan dengan disetujui laporan pertanggungjawaban APBN 2018, maka seluruh kegiatan APBN 2018 dapat diterima. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengapresiasi kerjasama yang baik dengan DPR dalam menyelesaikan RUU Pertanggungjawaban APBN 2018. Sri Mulyani mengatakan pada tahun 2018 terjadi gejolak perekonomian global yang berat sehingga berdampak kepada perekonomian dalam negeri. Namun pemerintah tetap fokus melakukan pembangunan secara fokus dan konsisten serta menerapkan perlindungan sosial. Pemerintah memastikan APBN disusun dengan kredibilitas dan akurasi yang tinggi agar mampu menghadapi tantangan perekonomian global yang semakin dinamis serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Bisa kita lihat di daerah pemilihan juga kantor dinas lingkungan hidup dan juga berbagai fasilitas umum yang terkoyak-koyak sesat. Ini yang terakhir. Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan ketegangan perang dagang Amerika Serikat dengan Tiongkok dan ketidakpastian perekonomian global masih bakal terjadi pada tahun 2020. Namun pemerintah optimistis dapat mengelola ketidakpastian tersebut melalui instrumen APBN 2020. Tahun 2020 kita juga tetap harus mewaspadai. Pertama, apakah siklus atau tren pelemahan ini akan terus terjadi ataukah akan membalik menjadi sesuatu yang positif. Karena policy yang dilakukan oleh Federal Reserve di Amerika Serikat, Bank Sentral di Eropa, kemudian di RRT sendiri dengan policy fiskal dan moneternya di dalam rangka untuk menjaga agar pelambatan ekonomi di RRT tidak makin melemah. Itu semuanya nanti akan memberikan tone atau pengaruh kepada optimisme atau proyeksi tahun 2020. Bagi Indonesia tentu seperti kita sampaikan, asumsi makro adalah berdasarkan bacaan pada saat kita menyusun RAPBN kemarin. Dan tentu kita semua tahu bahwa selalu ada ketidakpastian. Seperti tahun 2018, kita waktu itu memprediksikan berdasarkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan harga komoditas, kita meletakkan harga minyak $48. Realisasinya di atas 60. Kurs juga mengalami perubahan dari 13.400 di atas 14.000. Hal-hal seperti inilah yang harus kita mampu untuk mengelolanya. Ketidakpastiannya sendiri tentu harus kita juga waspadai, namun tidak berarti bahwa kita tidak mampu untuk mengelola ketidakpastian itu. Itulah yang kita akan coba terus fokuskan menggunakan APBN sebagai instrumen menjaga perekonomian nasional dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.